Hai, video ini adalah tentang ascendant lahir di Scorpio. Chart yang sudah disiapkan di sini adalah chart dummy ya. Jadi mencari supaya mendapatkan ascendant yang berada di Scorpio. Dan di sini ditulis adalah orang yang lahir pada tanggal 1 November 1988 pukul 4:58 dan ini tepatnya ascendant berada di Scorpio 0 derajat 6 menit. Dan karena dia lahir tanggal 1 November, maka mataharinya berada juga di Scorpio. Biasanya di dalam chart ascendant dan matahari tidak selalu berada di zodiak yang sama, tetapi karena ini adalah contoh, maka ini dibuat keduanya berada di rumah yang sama. Nah, untuk mendapatkan chart lahir ini, maka kita yang lengkap dengan ascendant ini diperlukan informasi tentang jam berapa lahir dan di kota mana. Karena tanpa informasi tersebut maka kita tidak dapat mendapatkan chart seperti ini. Oke. Ascendant tidak hanya bercerita tentang bagaimana dia mengekspresikan diri atau dilihat oleh orang lain, tentang pribadinya dia atau kebiasaan dia, tetapi juga membuat peta kehidupannya. Jadi, karena sangat sensitif, ascendant itu berputar dalam satu hari di 12 zodiak. Oleh sebab itu, jika kita tidak akurat, maka informasinya juga tidak seakurat itu. Oke, kita lihat bahwa orang dengan zodiak Scorpio biasanya punya emosi yang sangat mendalam. Jadi kalau melihat sesuatu di mana biasanya orang itu melihat sebagai hal yang biasa tanpa emosi, orang dengan ascendant Scorpio bisa melihat itu sebagai punya nilai sentimental yang sangat tinggi, dan oleh sebab itu kadang-kadang orang melihatnya sangat sensitif karena dia bisa melihat lebih dalam. Dan kalau kita lihat ini rumah ketujuhnya, jadi sebelum sampai rumah ketujuh, oke, kita lihat ascendant ya, tulisan ASC di sebelah kiri karena ascendant atau rumah pertama atau tentang self ada di sebelah kiri, IC ada di bawah atau rumah keempat atau tentang tempat tinggal atau di mana dia dibesarkan. Kemudian DSC descendant di situ sebelah kanan bicara tentang orang lain atau partner atau pasangan hidupnya, dan MC di atas atau midheaven itu tentang karir dia atau bagaimana dia menunjukkan hal yang terbaik kepada dunia. Nah, orang dengan ascendant lahir di Scorpio biasanya mencari pasangan yang mapan, yang punya kekayaan luar biasa. Biasanya dia tertarik dengan orang yang tampan, cantik ya. Jadi energi Venus, karena rumah ketujuhnya atau rumah yang menggambarkan pasangan dia di Taurus yang mengatur adalah Venus. Maka yang menjadi daya tarik buat orang yang lahir dengan ascendant Scorpio adalah orang yang sepertinya menikmati hidup ya. Kalau dia perempuan maka dia tertarik pada laki-laki yang tampan, punya kekayaan, dan seperti hidup dalam kemewahan. Jadi kalau punya mobil bagus itu menarik perhatian orang dengan ascendant Scorpio. Atau kalau laki-laki melihat perempuan yang sangat jelita, mewah, dan dia punya nama baik, menjadi selebritas terkenal, itu akan sangat tertarik pada orang tersebut. Kalau kita lihat rumah keempat atau yang di sebelah IC, sebelah kanan ada di Aquarius, maka orang dengan ascendant lahir Scorpio itu biasanya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang sangat mementingkan masa depan yang baik ya, berfokus pada masa depan. Jadi ada jarak antara sekarang, jadi tidak jadi masalah kalau sekarang masih miskin, yang penting ke depannya kamu akan menjadi orang yang pintar, kamu akan menjadi orang yang kaya. Jadi itu sudah diajarkan dari awal oleh ibundanya, biasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat karirnya,
itu atau rumah ke-10-nya adalah Leo, maka biasanya dia akan bekerja di tempat di mana dia mengambil kepemimpinan dan punya anak buah yang sangat loyal, sangat mengagungkan diri orang dengan ascendant Scorpio ini. Nah, kalau kita lihat keuangannya, ada Sagittarius di rumah keduanya, maka cara mencari keuangannya adalah dengan karisma. Jadi mampu bicara dan menarik perhatian banyak orang dan orang percaya kepada dia karena dia sangat filosofis, ya, adventurer, berani melakukan sesuatu, bisa keluar dari masalah yang besar sehingga orang melihat dia sebagai panutan. Kalau kita lihat komunikasi keseharian ya memang sangat terstruktur. Kita lihat dari rumah ketiganya Capricorn, karena yang mengatur rumah ketiga adalah Saturnus, maka dalam bicara biasanya selalu mengandalkan aturan-aturan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan semua limitasi yang membuat orang harus berbicara sesuai dengan katakanlah levelnya dia ada di mana. Kalau kita lihat bagaimana dia mengasuh anak, ini ada di rumah kelima, ada di Pisces, maka dia akan tidak terlalu dekat dengan anaknya. Jadi dia memperlakukan anak sebagaimana dia memperlakukan banyak orang di luar. Ya, bukan berarti dia tidak sayang, tetapi dia selalu melihat anaknya hanya salah satu dari banyak orang yang dia sangat pedulikan, ya. Dan dia mencintai anak dan kemudian menganggap anaknya itu sangat berharga buat dirinya, tetapi memang kedekatannya itu biasanya kalau bersama bisa ketawa bersama, bermain bersama, tetapi begitu lepas dia akan kembali masuk ke dunianya sendiri penuh dengan banyak orang di sekitarnya. Rumah keenam ini ada Aries, dan rumah keenam bicara tentang musuh, ya. House of Enemy itu ada di 6, jadi biasanya apa yang membuat dia dihalangi itu adalah Aries. Biasanya musuhnya dia atau orang yang akan menghambat dia adalah orang-orang yang punya agresivitas tinggi. Barangkali ini adalah orang yang tidak merasa tersaingi, ya, tidak suka atau merasa tersaingi oleh dominasi dari orang yang lahir di Scorpio ini. Nah, dalam melihat ke masa depan, ya, kita lihat rumah ke-11-nya adalah Virgo, maka biasanya sangat perhitungan. Dalam arti kata dia sangat strategis. Dan kalau dia hendak menyelesaikan sesuatu, ada masalah yang cukup lama harus diselesaikan, maka cara penyelesaian masalahnya kita lihat di rumah ke-12 adalah Libra. Dia sangat memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan antara dua belah pihak. Jadi kalau dia mengambil waktu cukup lama untuk mengambil keputusan karena dia ingin memastikan beberapa pihak yang berkonflik itu punya kesempatan untuk saling bicara dan menyamakan persepsinya terlebih dahulu. Cara belajarnya dia kita lihat dari rumah ke-9 ada di Cancer. Ini artinya dia banyak belajar dari lingkungan rumah. Jadi dia tidak pernah jauh dari rumah, dan yang dia pelajari dari lingkungan rumah adalah bagaimana merawat orang lain, caring for others. Seperti itu. Dengan rumah ke-8 ada di Gemini, ya, maka seksualitasnya dia atau sesuatu yang mendalam, sesuatu yang lebih dekat di hati, itu biasanya adalah orang yang mampu mengerti dirinya, yang bisa dia ajak bicara dalam keseharian. Oke, ini peta dari kehidupan orang dengan ascendant lahir di Scorpio.